Jadi memang yang kalian beli itu adalah buku-buku yang merupakan basic. Jujur saya cuma beli. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Kak Lintang nih. Kak, jadi kira-kira terkait buku lagi nih Kak. Buku kedokteran itu kan banyak tuh Kak. Apakah kita harus selalu menggunakan buku edisi terbaru Kak? Atau kita nggak apa-apa nih pakai buku yang lama? Ya silakan Kak Lintang. Baiklah, terima kasih Nisa. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu sebenarnya nggak harus yang baru karena pun perubahannya tidak terlalu signifikan. Terutama kayak untuk anatomi, fisiologi, dan sebagainya. Tapi kalau yang ada yang baru itu lebih bagus. Cuman tidak harus yang baru karena rata-rata perubahannya cuman sedikit saja dan juga tidak akan ada perubahan yang signifikan sebenarnya. Dan maksudnya apakah pasti nanti akan selanjutnya apakah kita harus beli semua buku Kak? Nggak harus beli. Karena kalau kalian beli semua buku di kedokteran itu bakal menuhin satu kamar atau 2 kamar atau semuanya karena saking banyaknya. Jadi memang yang kalian beli itu adalah buku-buku yang menurut kalian merupakan basic. Jujur saya cuma beli anatomi yang buku Wassobota sama histologi, biokimia memang saya beli yang 4 dasar. Lalu yang lain-lainnya saya imbangi dengan e-book dan juga beberapa ilmu yang menurut saya itu penting dan akan saya gunakan nanti ketika di klinik ataupun menjadi dokter nantinya. Nah itu palingan yang harus dibeli gitu. Untuk bukunya tidak harus baru sih, karena tidak ada perubahan yang signifikan juga. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Terima kasih banyak Kak Lintang. Permisi dulu Nisa, mungkin saya mau nyampaikan ada yang private saya nanyain dan saya rasa ini memang mungkin butuh untuk saya sampaikan ya karena tadi promosi. Jadi tadi ada yang chat saya private buat nanya apakah bimbel ini ketika saya ternyata nih Bang katanya blok pertama saya muskuloskeletal, apakah bimbel ini ngajarin muskuloskeletal saja atau ngajarin materi yang lain? Kita sesuai sama bloknya. Jadi kalau memang adik-adik lagi di blok muskuloskeletal, berarti yang kita ajarin nanti muskuloskeletal. Jadi kita ngikutin kebutuhan kampusnya gitu. Terus juga dia nanya 12 kali pertemuan itu sebelum kuliah berlangsung atau sebelum kami masuk kuliah. Jadi 12 kali pertemuan itu misal begini, kamu bakal kuliah hari Senin tanggal 10, maka sebelum tanggal 10 itu kita udah ajarin kamu. Jadi bukan berarti bahwa 12 kali pertemuan itu sebelum kamu masuk kuliah semuanya, tidak. Kita berbarengan dengan kuliah kamu, tapi jatah kuliah kamu minggu depan kami ngajarin sekarang. Minggu depan satunya lagi kita ajarin sebelum datang si minggu depannya itu. Dipaham nggak? Jadi dia sebenarnya berbarengan dengan aktivitas kampus, cuma sebelum dosen kamu ngajar, kami udah ngajarin duluan, jadi adik-adik udah paham ya. Dari Nailah di Unsia. Habis itu juga nanya lagi, belajarnya mulai kapan Dok dan sampai kapan? Terima kasih. Belajar kita rencanakan mulai dari tanggal 7 secepatnya, terutama untuk universitas dari luar, tentu kita harus lihat dulu ya bahannya masing-masing universitas untuk kita siapkan materinya. Tapi kalau misalkan untuk yang internal di Sumatera Barat, kita udah langsung bisa mulai di tanggal 7. Untuk adik-adik yang dari universitas yang berbeda, saya sangat rekomendasikan karena udah ada beberapa yang ngechat ya. Tapi saya rekomendasikan adik-adik cari temennya, mungkin bersepuluh, dapat 10 itu sehingga kita bisa bikin kelas khusus buat kalian. Untuk yang ternyata saya cuma sendiri Dok dari Universitas A, nah maka kamu bakal masuk ke dalam kelas gabungan kita, kelas gabungan dari berbagai universitas dengan materi yang kita setarakan agar semuanya bisa terbantu. Tapi bakal jadi lebih bagus lagi kalau adik-adik bisa ngajak temennya nih, gabung di kita, akhirnya kita bikin kelas khusus buat kamu, universitas kamu di situ sesuai kebutuhan kamu juga. Mungkin itu saya rasa cukup penting ya, daripada nanti bingung adiknya dia nanya-nanya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Jadi mungkin sekian untuk kegiatan kita pada malam hari ini, webinar seri ketiga dari Medclass. Nah mungkin sekian juga untuk malam hari ini dan diingatkan kembali bahwa kita masih ada sesi terakhir yaitu pada tanggal 6 September. Nah, jadi nanti pada tanggal 6 September kita akan belajar tentang basic fisiologi. Nah, di sini teman-teman, ketika tadi teman-teman belajar tentang jaringan, histologi, lalu teman-teman belajar tentang anatomi, nah, berikutnya teman-teman akan belajar tentang fungsi dari masing-masing bagian histologi dan juga bagian anatomi tadi. Nah, jadi sampai ketemu lagi ya teman-teman di tanggal 6, jangan sampai nggak ikutan. Karena bagi teman-teman yang konsisten hadir dari webinar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan dibuktikan dengan adanya absen kami, nanti akan diundi, 3 orang yang beruntung akan mendapatkan kelas gratis di Medclass selama 1 blok. Jadi hanya untuk 3 orang yang beruntung. Akan kita undi di sesi yang keempat nantinya. Nah, sekian untuk
malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.